Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua teman-temanku di mana kalian berada? Semoga kita semua diberikan segala macam kemudahan di jalan yang kita tuju ya, baik niat, langkah dan segalanya. Selamat ketemu lagi ya dengan aku Lagunta. Kali ini aku akan mengulas salah satu sleeping mat aku yang punya kegiatan khusus, punya kegunaan khusus, yaitu karena tebalnya 10 cm, kemudian A value-nya 6,2. Jadi kalau dipakai di tempat-tempat penggunaan Indonesia yang rata-rata sekitar 3.000-3.500 itu agak overkill, tapi tidak ada salahnya. Ini juga bisa dipakai di mana aja, terutama di tempat yang dingin, di tempat yang salju di bawahnya, sehingga itu dinginnya salju itu tidak menembus, maksudnya tidak merambat ke sleeping bag di atasnya dan tentunya ke badan kita. Oke, ini dari situs Summit. Modelnya Etherlight XT Extreme. Jadi ada dua yang situs Summit punya, yang setebal ini. Yang hitam ada untuk laki-laki dan ada untuk perempuan. Bedanya kalau yang laki-laki itu lebih lebar di dada, sedangkan perempuan tengahnya itu lebih lebar, ya sesuai dengan bentuk tubuhnya wanita ya. Kemudian itu yang lain lagi yang warnanya abu-abu, tapi itu bukan ekstrim, hanya Etherlight XT aja, nggak pakai embel-embel ekstrim. Gunanya sama-sama di tempat yang tempat dingin. Jadi ini boleh dikatakan untuk 4 musim loh. Jadi ya di mana aja sih bisa dipakai. Tapi kalau untuk tempat-tempat yang gunung-gunung seperti Indonesia yang tidak terlalu dingin, ya boleh dikatakan ini memang overkill. Di dalamnya ini ada semacam sel yang bisa seperti per gitu. Ini ada di titik-titik. Nanti aku tunjukkan setelah ditiup. Di situ dan juga termasuk dual density. Jadi dua dari semacam aluminium, insulasi aluminium. Jadi tugasnya itu untuk memantulkan panas ataupun dingin ke tempat yang semula. Jadi kalau yang di atas ini, karena yang di atas itu panas dari badan kita, jadi akan memantulkan panas itu kembali ke badan. Sedangkan bagian bawahnya akan memantulkan dingin tadi kembali kepada tanahnya gitu. Jadi nggak bakal meneruskan ke sebelah yang berseberangan dengan mat ini. Kemudian ya memang betul ini ringan, yang sekelas dia memang termasuk ringan. Lebih apa namanya, lebih kok lebih supi ya, lebih sunyi, lebih quiet, apa namanya itu, nggak berisik dah kalau tidur gitu. Kalau yang apa namanya, kompetitor yang lainnya kan itu agak berisik kalau tidur. Kalau kita geser dikit bunyi dia. Dan ini terbuat dari yang atas ini 30 denier, sedangkan bawahnya dari 40 denier. Dan juga mempunyai ini staff sack-nya. Staff sack ini berguna juga untuk menyimpan nanti setelah digulung, dan juga ada tabung udara yang untuk membantu kita daripada meniup dengan napas sendiri dan juga mengakibatkan kadar kondensasi di dalamnya. Kalau dibiarkan dalam waktu lama bisa jadi jamur di dalamnya, yang otomatis pada saat kita meniup lagi dengan mulut itu jamur itu akan kembali, yang partikel-partikel kecil itu akan kembali kepada paru-paru kita yang bisa membuat kita tidak sehat. Ya, di sini juga dibilang antimicrobial treatment. Jadi di dalam itu juga udah dikasih treatment supaya anti bakteri. Di laminasi juga di bawahnya. Dan juga di sini ada tempat untuk menaruh bantal. Jadi setiap bantal dari sitam terbuat dari bludur ya. Jadi kalau di sini dilemkan velcro-nya, ini lebarnya, semua ini aku bakal masukin di deskripsi ya. Jadi mungkin kalau ngomong gini aja mungkin nggak bisa nyangkut. Ini aku beli yang reguler, yaitu lebarnya sekitar 55 cm. Ya, yang atas, bawahnya itu 42. Sedangkan panjangnya seperti biasa
pada umumnya itu kalau sleeping pad itu 183. Jadi cukuplah untuk rata-rata orang Indonesia itu ya kurang dari 183 ya. Jadi cukuplah untuk rata-rata orang Indonesia. Beratnya untuk reguler 720 gram. Wow, pasti bagian kalian-kalian yang suka ultralight ya pasti komplain, terlalu berat gini-gini. Tapi ingat, kadang-kadang kenyamanan itu lebih penting daripada berat barang. Apalagi kalau semalam 2 malam kita nggak ada masalah ya tidur di atas tanah, di atas rumputan. Tapi kalau kita berjalan misalnya minimal seminggu, itu tidur yang cukup, tidur yang baik itu sangat sangat mendukung ya untuk perjalanan jauh, perjalanan yang berhari-hari. Dan untuk cukup tidur bagaimana? Untuk tidur yang nyenyak bagaimana? Ya inilah salah satunya untuk menolong kita tidur nyenyak, tidur lelap. Ya ini empuk di badan. Jadi kalau keras kadang-kadang nggak bisa tidur. Kadang mungkin orang tidur pada umumnya 8 jam, tapi dengan tidur di lantai yang keras, tanah yang keras, di rumput yang keras, apalagi mungkin sekitar 3 jam, 4 jam, 5 jam. Ya. Jadi ini bisa kadang-kadang pagi-pagi jadi malas bangun. Ya. Seperti kata pepatah dulu, kata iklan sih, kalau sudah duduk lupa berdiri. Itu satu kursi. Sekarang ini matrasnya, kalau udah baringan lupa berdiri. Terus ininya berat ini 62 gram. Value 6,2. Udah itu aja kalau apalagi data-datanya ya. Selain sprang sel semacam per gitu di dalamnya dari plastik. Tempat oke. Ini juga valve-nya. Ada 2. Jadi satu untuk mengembusnya, meniupnya, kemudian ditutup. Dan juga kalau terlalu keras, ini bisa diatur kadar utaranya. Oke, kita tiup aja ya. Tentunya dengan ini staf sek. Ini staf seknya dari dulu kalau nggak salah itu namanya proses vortex. Jadi kita meniup angin dikit aja, tapi udah menghasilkan gulungan angin di dalamnya. Nah, tadi dua tiupan ya. Nah, lihat dah bagaimana ini bisa mengembangkan, mengisikan angin ke dalamnya dengan cepat. Itu valve-nya one way valve ya. Jadi yang angin yang udah ditiupkan tidak bakal keluar lagi. Itu 2 kali barusan. Mungkin 3 atau 2,5. Ini kekerasan tergantung selera masing-masing ya. Nggak semua orang menyukai sleeping mat yang keras dan nggak semua orang menyukai apa namanya yang lembut. Nah, ini dia Sea to Summit Etherlite Extreme. Dan memang sangat tahan banting. Sama seperti kita waktu kecil dulu ya main lompat-lompat tempat tidur. Ini juga bisa kita mainkan lompat tempat tidur. Memang tahan banting bener. Soalnya materinya juga tahan banting. Segala macam di dalam juga tahan banting. Yang banyak komplain merek-merek lain tentang bagaimana ini lasannya itu, lemnya di dalamnya tuh. Apa sih namanya? Kalau las kan untuk besi dengan besi. Ini
plastik gelas dengan sistem tertentu yang belum pernah aku dengar C2 Summit menggelembung. Kata anak-anak gunung sih matras hamil gitu loh, padahal enggak. Nah ini cukup. Jadi yang tidur telekan juga gini bisa, nggak terasa bawah tanahnya itu, nggak terasa lantai. Ya juga mau Bluetooth juga gini nggak. Walaupun ini bertumpu kepada lutut ya, itu udaranya cukup menopang kedua lutut kita. Ini lutut aku nggak nyentuh lantai loh, masih di dalam, masih di atas, masih terasa anginnya. Jadi dengan C2 Summit ini kita nggak bakal bisa dusta tentang kenikmatan yang telah diberikan oleh matras ini. Tidur nyenyak, serasa tidur di awan aja. Jadi yang seperti kalian lihat ini, aku tingginya 170-an. Ya. Jadi masih banyak di atas ini lebih. Jadi ini tempat bantal ya. Dah. Kaki juga masih luas. Tapi kalau kalian yang tidurnya berantakan, ya kadang yang gini, kadang gini agak mungkin ini terlalu kecil. Tapi bagi aku 55 dari sisi ke sana, dada, 42 dari sisi kaki ke kanan ke kiri, itu udah cukup. Soalnya aku tidur tuh, kata yang teman-teman sih, tidur mati. Gempa pun nggak bangun, dan tidur tuh nggak bergerak. Kalau bangun jatuh tidur kayak gini, bangun tuh kayak gini gitu loh. Jarang banget berubah posisi. Ya kecuali kadang-kadang ya paling ya gini dah. Tapi badan ini dari sini ke sini itu hampir nggak pernah. Kecuali kalau lantai tanahnya licin, nah itu pindah-pindah memang. Dari semua matras yang aku punya, yang paling aku suka ini. Tapi kenapa jarang dibawa? Beratnya itu loh. Jadi yang seperti yang tadi aku bilang kan, overkill. Bawa 720 gram jalan kemana-mana. Biasanya sama C2 Summit yang udara yang aku bawa sering itu yang oranye, yang ultralight, yang beratnya cuma 200 gram. Baik pun yang udara maupun yang self-inflating. Self-inflating dibuka katupnya, udara masuk sendiri gitu loh. Kalau nggak salah udah pernah aku ulas dulu. Tapi ya insya Allah aku ulas lagi. Ini kan long review ya, long time review. Ini juga pernah dulu aku review pertama kalinya udah mungkin setahun yang lalu. Jadi ini long review setelah lama aku pakai masih tetap seperti ini, masih tetap seperti pertama pakai. Sama juga yang self-inflating itu yang matras yang lain. Insya Allah bakal aku long review lagi. Kok lagi sih? Long review cuma sekali, Oke. Nah setelah kita selesai mau packing, oh ya, nah itu nampak seperti dari bayang-bayangan yang nampak sepertinya kursi sofa dari Italia loh nih. Jadi itulah yang katakannya sprangsel di dalam. Sedangkan kalau untuk ini terlalu keras bagi kalian, ini bisa dibuka. Kemudian ini yang tombol di dalam ini, yang tengah ini bisa ditekan untuk mengurangi anginnya. Oke, nah kita anggap setelah ini selesai kita packing, kita balikkan. Ini cara aku gulung ya. Soalnya aku maunya ini, valve-nya itu nanti di atas. Jadi ini dikebawahkan. Kalau kita lipat tiga sisi. Kemudian buntutnya ini kita lipat dikit. Kemudian barulah digulung. Digulungnya sempit ya, sehingga membantu untuk mengeluarkan segala angin di dalamnya. Nah, dianjurkan kalau ini bakal simpan dalam waktu yang lama,
sama juga dengan self-inflating mat, itu nyimpannya di dalam keadaan terbuka, maksudnya dalam keadaan terbentang gitu loh. Sehingga untuk membantu pernapasan insulasi di dalamnya. Apalagi kalau yang self-inflating itu kan ada busa di dalamnya ya. Nah, soalnya kalau kita gulung seperti ini dan disimpan dalam jangka waktu yang lama, nanti pada saat kita membutuhkan ya, mungkin katakanlah kita pendaki musiman ya, sebulan atau 2 bulan gitu baru buka lagi, itu kembali ke keadaan semula itu bakal makin lama, 12 jam loh. Kita harus pas mau pakai lagi, 12 jam sebelum kita berangkat kita harus bentangkan, biarkan dulu dalam 12 jam sehingga mengisap udaranya kembali untuk mengembangkan busa ataupun insulasi di dalam itu untuk yang normal. Dah, setelah itu tinggal kita masukkannya ke sini. Ini sebenarnya dua sisi. Satu sisi untuk staff sack, satu sisi untuk peniupnya. Kita masukin aja peniupnya ke dalam. Ini ada cord string cord, whatever you call it. Kemudian sisi yang satu lagi untuk tempat menyimpan matras ini. Nah, demikian teman-teman. Setelah di packing, masukkan ke dalam seknya. Tinggal masukin. Memang kelihatannya besar ya. Ya begitulah. Sangat beda kalau kita mendaki gunung yang bersalju dengan yang nggak bersalju ataupun semalaman mungkin naik gunung gede. Itu berat tas dengan segala macam makanan mungkin paling jadi 2 kilo, 3 kilo itu dengan tenda, dengan segala macam. Dengan aluminium foilnya, dengan matrasnya, dengan sleeping bagnya kalau pakai sleeping bag ataupun polar fleece itu paling nggak cuma 3 kilo. Tapi itu tidak bisa diterapkan kalau kita mendaki gunung yang dingin, yang butuh, yang dingin masuk di sini yang taruh dah minimal tuh 0 derajat ya, 0 derajat minimal loh. Jadi maksimalnya mungkin ya berapa ya, 10, -5, -10. Jadi kita harus bawa barang-barang yang nyaman, yang hangat, dan yang hangat itu nggak ada yang tipis, nggak ada yang ringan. Jadi kita bohong kalau bagi-bagi mereka yang aku tahu, yang pernah bilang sama aku, masa berat banget sih untuk ke salju aja. Yang beda, berat untuk ke pantai, camping di pantai dengan berat untuk camping di gunung, jauh beda. Kita nggak bisa menyamakan keringanannya. Demikian dulu ulasan dari aku kali ini, yang tentang Sea2 Summit Mattress. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Take care yourself and each other. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.